Kaizen Fregnan. Terlihat udah ada beberapa player dari kedua tim ini yang dimana mereka memang sudah mengisi dari role-nya masing-masing. Mereka udah menempati role masing-masing, menempati lane-nya masing-masing. Hanya saya seperti biasa terjadi sedikit pukulan-pukulan lucu dulu di awal ya. Sedikit menghantarkan damage-damage lucu dulu di awal. Yes, benar banget. Bahkan kali ini mid laner dari anak-anak RRQ udah mulai coba untuk rotasi ke area top lane, memberikan sedikit vision ke area Brody juga apakah aman. Dan bahkan di sini kita bisa lihat juga dari romernya Kaizen Fregnan pun benar-benar menghimpit ke area clean-nya untuk memberikan bala bantuan juga, mempermudah menggerus objektif turret gold yang ada di area top lane kali ini, Pak Pulu. Yep. Sementara itu dari area XP Lane sendiri terlihat nice try Luken, tapi di bagian tengah sana Cecilian mulai mendapatkan sedikit gangguan dari Hayabusa yang udah langsung digunakan oleh Aether. Harus pulang terlebih dahulu karena tidak punya mana. Cecilian sangat boros sekali di awal-awal, apabila memang bad impact-nya dipakai terus-terusan penggunaan mananya akan semakin tinggi lagi. Nah ini pattern farming yang seperti ini. Jungle-nya didempetin, Bu. Yes. Didempetin banget. Jungle-nya didempetin, kali ini kita bisa lihat juga dari clean-nya benar-benar ditinggalin karena mengingat Florin mengganggu pergerakan dari jungler anak-anak Kaizen Fregnan. Bahkan kali ini pun Warlord membuka satu buah pedot Ace Drake, langsung saja diberikan sedikit impact besar ke area Warlord. Masih bisa diberhentikan dengan adanya energy impact. Aether juga ada Pancho ini dan bahkan membuahkan hasil di mana First Blood berhasil diamankan oleh anak-anak RQ. Masih mau lebih, Portia berhasil merenggut kembali nyawa dari romer anak-anak Kaizen Fregnan di game yang pertama kali ini. Terlalu beresiko seperti yang tadi apa yang dilakukan oleh Kaizen Fregnan. Mereka mencoba untuk mengadu damage-nya, tapi untuk Cecilian sendiri bad impact-nya punya jarak tertentu. Hanya saja dari sekarang terlihat energy impact, Cruise of Cross semua dikeluarkan oleh Ruby. Bob Faded dan satu flickernya langsung aja berhasil menarik ke arah player dari Arkisena. Wah, untuk Parsia sendiri punya wings by wing, dia berhasil pergi dari area tersebut dan hampir aja menjadi santapan untuk pemain Kaizen. Yes, kali ini pun mau nggak mau Rafaelanya meninggalkan clean di area top lane sendirian, mengingat Florin benar-benar bisa menerapkan tugasnya dengan sangat baik, mengganggu pergerakan dari junglernya dan membuahkan advantage untuk anak RRQ. Kali ini pun pattern jungle dari RRQ udah semakin enak lagi, coba untuk reset kembali turtle-nya, dan Shadow ke belakang tentunya dari Aether, nggak mau terlalu follow up juga pergerakan dari satu hero Kaizen Fregnan. Dia coba untuk meneruskan kembali ke turtle yang pertama. Wow, di atas sana ada mirroring action yang udah langsung dilakukan oleh pemain Kaizen Fregnan. Oke, di sini mereka melepaskan ke arah turtle-nya. Ruby hanya akan mengganggu sedikit tapi di bagian atas untuk satu outer shield turret-nya itu akan digerus habis, di mana sekarang clean-nya kemungkinan akan DGB. Tapi terlihat kalau dari minimap ada Parsia dan juga Flore udah mulai mendekat ke sana. Federasi langsung dikeluarkan begitu ya. Satu hit terakhir langsung menghilangkan aja ke arah clean-nya. Vertigo kepalanya ketiban dengan damage yang begitu menyakitkan. Namun untuk RRQ sana sendiri mereka bertiga di bagian atas sana udah langsung memberikan sebuah damage dan juga aksi pengusiran terhadap player Kaizen Fregnan. Oke, kompensasi yang bagus tentunya ditaruhkan oleh anak RRQ, di mana Warlord berhasil merebut satu objektif kill tentunya di area top lane, memurunkan niat untuk Kaizen Fregnan kembali merenggut objektif turret milik anak-anak RRQ. Dan kita bisa lihat juga mereka kali ini kembali masuk ke area objektif turret milik Kaizen Fregnan, dijaga oleh dua hero. Warlord membuka satu buah pedot Ace Drake, Aether join the fight, satu hero berhasil memberikan Masako kini dalam bahaya, coba tekan mundur ke belakang, tapi energi back dikeluarkan oleh seorang Parsia membuat dirinya pun tak bisa membendung damage yang diberikan dan harus ditumbangkan begitu saja di area top lane. Yap, 5-1 point kill. Sementara untuk Kaizen Fregnan sendiri dari bandnya belum terlihat ya untuk join fight dari tadi ya, Cipi ya. Ini hanya saja dia mungkin datang ke bagian atas, tapi cukup terlambat sekarang. Dari Esmeralda ya, dia punya catatan talisman, replay pun terlihat. Ini adalah Fedra Estrek yang sangat-sangat baik sekali, di mana mereka menyatukan seluruh source skillnya. Belum lagi tadi Brody, satu tahun 4 memoria juga langsung dihantarkan ke arah player dari Kaizen Fregnan, dan itu membuat kocar kacir di dalam pertahanan yang dimiliki oleh Kaizen itu sendiri. Wow, kini Kaizen Fregnan kembali merenggut sebuah disadvantage yang mengingat objektif total diambil sama anak RRQ. Bahkan kali ini pun kita lihat di area mid lane, nice try coba untuk mulai menanggulangi pergerakan dari anak RRQ, membersihkan wave minion penunjang pergerakan mereka agar tidak bisa menggerus gold shield turret yang ada. Kali ini pun mereka coba untuk reset ke belakang, mengingat RRQ sudah semakin jauh di depan. Dia kembali berhasil memperkenalkan line up dari Kaizen Fregnan, bahkan satu objektif pun berhasil direnggut di menit yang keempat kali ini, Pak Pulu. Yep, malahan sekarang Arkisena yang punya satu objektif ya. Auto turret bagian atas sana udah berhasil dihancurkan. Padahal itu tadi adalah strategi yang dilakukan oleh Kaizen Fregnan, di mana turtle dilepas tapi mereka melakukan aksi mirroring. Namun di bawah ada pertempuran yang terjadi antara Esmeralda dan juga Ruby. Ini kalau kita lihat sampai kapan juga nggak bakal kelar-kelar. Federasi di tempat yang berbeda udah langsung dikeluarkan begitu aja. Ada satu
lagi Bad Impact Bad Fish yang sangat-sangat menyakitkan. Namun untuk encunya deretan ikan-ikannya tadi hampir aja bisa menabrak arah pemain dari Arkisen. Hanya saja mereka masih bisa menggocek dan juga kabur dari area tersebut. Tapi di bagian tengah, Taratnya akan langsung berhasil ditumbangkan. Tadi sang Winklow-nya nggak kena ke arah siapapun. Namun pertempuran yang kembali terjadi di antara Santai Nusa dan juga Taratnya. Triple kill langsung berhasil didapatkan juga oleh Aether. Akankah dia langsung mendapatkan 2 orang lagi? Mungkin Maniac, mungkin Seves. Tapi kita lihat aja apa yang akan dilakukan. Feather Eye Strike-nya sakit banget. Hingga membuat Ruby pun harus terkapar cantik di tengah-tengah pertempuran tersebut. Oke, kali ini anak-anak dari Kaizen Fragnan kehilangan 4 pemainnya. Wave Minion penunjang pergerakan RRQ. Sena udah mulai memasuki pengerangan mid lane Tarat Kaizen Fragnan. Gak ada yang berani mengganggu gugat pergerakan dari RRQ. Kali ini mereka coba untuk merelakan kehilangan 1 objektif Tarat di area mid lane. Membuat Kaizen Fragnan harus merelakan vision yang diberikan RRQ semakin luas. Mengingat kali ini RRQ mereka udah langsung mengakuisisi jungle purple buff dari anak-anak Kaizen Fragnan yang membuat dari B-nya sendiri mereka prefer untuk mengambil 1 buah kompensasi lain dengan melalang buana ke area jungle lain, Pak Pulung. Yep. Ini mereka pun dari arah Kisena ya belum cukup puas nih. Mereka masih ingin menghancurkan seluruh defensif yang dimiliki untuk Kaizen Fragnan-nya. Ada 1 lagi lompatan yang dilakukan oleh Esmeralda. Oke, nice distraction diberikan oleh Yami di area bottom lane. Merenggut kembali objektif turret milik Kaizen Fragnan. Bahkan kali ini pun Kaizen Fragnan udah kehilangan 4 objektif turretnya di area top lane. Clean coba untuk mulai melakukan kompensasi, tapi mid lane turret mereka harus kembali direnggut oleh anak RRQ. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, membuat Kaizen Fragnan kembali kehilangan 1 objektif turret mereka. Inner turret di area mid juga udah hancur. Semakin kecil lagi area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kaizen Fragnan. Hanya saja di atas sana ada Clean yang menjadi korban. Namun di bagian tengah mereka masih aja tetap berada di dalam areanya sendiri. Yes, Clean ingin melakukan kompensasi dengan kehilangannya banyak turret. Namun sayang sekali RRQ aware terhadap minimapnya. Dia langsung melakukan rotasi ke area top lane dan menjegal pergerakan dari Clean. Membuat Clean harus kehilangan nyawanya. Bahkan kali ini pun mereka biarkan Yami sendiri di area bawah. 4 hero berkumpul untuk merenggut objektif kembali melihat Kaizen Fragnan. Kaizen Fragnan pun coba untuk mulai mundur kembali tapi tak bisa memendung damage yang diberikan oleh seorang Aether. Kali ini pun Aether gak bisa dihentikan tapi Aether-nya dalam bahaya. Coba untuk mulai dihili dengan Blurm namun gak bisa. Kali ini terkena bad impact yang sangat sakit sekali dari seorang Cecilian. Membuat 1 hero dari RRQ harus tumbangkan. Tapi Kaizen Fragnan mau lebih dan Banana menjadi korban selanjutnya. Ada 2 orang yang berhasil dihancurkan dari Arkisena ya. Ada Banana dan juga ada Aether. Sebuah hal yang mungkin tadi cukup dipaksakan juga oleh Aether itu sendiri. Apalagi ada Ruby loh tadi di situ. Ada stopper yang sangat-sangat mengerikan. Belum lagi Bad Impact dan juga Bad Fish. Itu ngeri, Bu. Yes. Kita mau kabur, masih ada sang Winklow lagi dari Cecilian-nya. Bisa membalikan kita ke arah di mana yang dia inginkan apabila emang tidak ada escapability yang kita miliki. Dan itulah yang terjadi. Bad Fish-nya tadi masuk. Bad Impact-nya juga walaupun ada Bloom yang siap untuk memberikan tambahan darah terhadap Hayabusa. Tapi Bad Impact-nya sekali niban itu kepala vertigo langsung, Bu. Migrain dia juga tuh kan. Hayabusa puyeng langsung. Kayak lepas masker tidur deh. Langsung hilang benar-benar. Dan ini harus perlu diperhatikan lagi untuk pergerakan Aether selanjutnya. Karena masih banyak banget chance untuk Kaizen Fragnan mengembalikan keadaan tentunya. Bahkan kali ini kita bisa lihat juga Turtle belum berubah menjadi Lord. Namun Kaizen Fragnan sudah kehilangan banyak sekali outernya. Hanya menyisakan 1 outer turret tier kedua saja di area top lane. Kali ini pun RRQ mereka coba untuk memanage wave minionnya. Belum mau coba untuk commit ke area Turtle yang selanjutnya. Kali ini sama-sama ingin coba untuk nge-freeze lane aja. Dan bahkan Kaizen Fragnan pun nggak mau coba untuk melakukan observasi. Turtle pun kini berubah menjadi Lord yang pertama, Pak Pulung. Yap, Turtle-nya sudah bertransformasi menjadi Lord. Namun sang Winklow seperti tadi langsung dikeluarkan begitu aja tapi nggak kena ke arah siapapun. Ada Bad Impact juga. Namun untuk kali ini Berserker Fury dimilikin oleh Clean-nya. Ada 1 critical chance yang udah masuk ke dalam tubuh dari Clean. Dan apabila itu terbuka dan terkena ke arah player dari arah Kisana, kita lihat aja bagaimana damage dan juga impact yang akan dia berikan. Namun untuk dari Lord itu sendiri nggak bakal ada kontes yang terjadi karena ada sebuah perimeter langsung diciptakan oleh Esmeralda. Ada paling Starmoon yang udah langsung dicar, lompat ke bagian depan dan pada aja dia berhasil untuk menemukan 1 target tapi dia dikasih langsung dikeluarkan begitu aja. Dia mundur ke arah yang berbeda. Untuk Brody-nya nggak bisa lagi join the fight karena darahnya juga nggak begitu banyak dan sekarang Kaizen Fragnan berhasil diusir mundur dengan tidak ada 1 orang pun yang berhasil ditumbangkan dari kedua tim ini. Yes, kita bisa lihat Lord yang belum ter-enhance berhasil diregut oleh anak-anak RRQ. Dan ini akan pastinya membuahkan perubahan yang cukup besar dengan adanya Lord yang berjalan di area mid lane kali ini. Wave minionnya coba untuk di-manage begitu saja. Kaizen Fragnan mereka coba untuk mulai mengantisipasi
pergerakan dari Lord dan juga hero-hero dari RRQ yang coba untuk mengawasi Lord yang berjalan di area mid lane. Warlord membuka satu buah Faded Airstrike tapi sayang langsung di cancel begitu saja. Kali ini pun Lord yang belum ter-enhance berhasil bersihkan dengan sangat baik. Tidak ada wave minion penunjang. Pergerakan anak RRQ membuat RRQ harus reset mundur ke belakang dan kembali memanage wave minion mereka. Yap, di mana ada satu tim yang memiliki high ground, wah itu sulit tahu Bu untuk ditembusnya. Apalagi kalau high groundnya seperti ini, saya sih lihat dia kan pasti posisinya di paling belakang. Benar. Untuk Hayabusanya agak sedikit beresiko apabila dia memang langsung menabrak dengan Quartz Shadow yang dia miliki. Banyak sekali stopper yang dimiliki oleh Kaizen Fragnan. Dari itemization-nya, dari Cecilian-nya udah punya satu COD, Clock of Destiny, dia punya Lightning Trenchant juga, mungkin akan mengarah ke Holy Crystal. Tapi dari Clean itu sendiri, coba lihat itemnya, Berserker Fury, Endless Battle, dan kemungkinan akan membuat ke arah Thunderbell kalinya, kayaknya ini ya. Dari sisi part-partnya kemungkinan akan menjadi Thunderbell nih. Benar banget, dan udah satu Dominance Age juga untuk menanggulangi pergerakan dari Esmeralda nantinya. Dan kalau kita bisa lihat juga dari Warlord, dia udah ngamanin Clock of Destiny, launching Prencheon, dan juga ada Genius satu One buah tuh Genius sakit. One. Wow, Magic Penetration yang nantinya akan bisa menggerus HP milik anak-anak Kaizen. Bahkan kali ini pun Kaizen mereka harus kembali mengantisipasi pergerakan dengan melakukan observasi tentunya. Tapi kali ini RRQ mereka ingin mengekspansi jalur dari Kaizen Fragnan. Dia nggak mau mundur ke arah belakang dan nggak mau memberikan jalan. Bahkan Yami kali ini membuka satu buah Falling Storm ke depan. Langsung disusul oleh Warlord yang membuka satu buah Faded Airstrike membuat Kaizen Fragnan lari terbirit mundur ke arah belakang. Gak adanya dealing damage yang masuk ke tubuh dari Kaizen Fragnan membuat mereka masih bisa men-sustain damage yang masuk dan bahkan masih bisa mundur ke arah belakang terlebih dahulu Pak Pulung. Coba lihat tadi Cecilian-nya, nggak ada yang bisa terlalu mendekat, di mana sebelum mereka mendekat ada damage yang berhasil diantarkan oleh Cecilian yang itu sakit banget loh. Yes. Bad impact di menit segini dan yang main adalah player-player yang sangat-sangat berkompeten. Itu pasti stacknya udah akan sangat-sangat tinggi sekali bagaimana dia mengaturnya, mengatur dari bad impact-nya, pengaturan mananya. Sekarang Warlord punya satu purple buff. Ini kayak purple buff-nya Kaizen yang diambil. Yes, ini anak-anak Kaizen udah benar-benar kehilangan purple buff-nya, udah kehilangan jungle-nya karena memang sudah dieksploitasi. Tapi kali ini Ether langsung diberikan kejutan happy birthday dari 5 hero Kaizen Fragnan. Dia meleng sendiri di area bawah, langsung direnggut nyawanya begitu saja. 4 hero kali ini coba untuk mulai melakukan rotasi, merenggut kembali objektif milik RRQ. RRQ coba untuk mulai mundur ke arah belakang bottom lane. Kali ini dicoba untuk mengantisipasi pergerakan dari 5 hero. Akankah bisa menahan gempuran yang diberikan dari 5 hero kali ini di area bawah Pak Pulu? Yap, splash damage-nya coba lihat dari pergerakan beda sakit banget, namun di atas sana udah ada aksi pencegahan langsung dilakukan. Esmeralda-nya tuh langsung ternyata tidak ada Holy Baptism langsung dikeluarkan, masih bisa selamat. Namun untuk Cecilian akan pergi ke arah pada, di mana sekarang untuk Badfish itu sendiri memberikan damage yang begitu menyakitkan. Dilompatin ke bagian depan, tapi untuk Yaminya hanya akan mengantarkan nyawanya tanpa bisa mendapatkan siapapun untuk dia bawa bersama dirinya. Oke, Kaizen Fragnan yang tadinya dikandangin sama RRQ, mereka udah kembali mendapatkan nafasnya. Bahkan mereka memberanikan diri untuk berjalan mengitari setengah dari pekarangan map. Bahkan kali ini pun RRQ udah nggak boleh lagi sendirian, udah nggak boleh berpencar lagi mengingat Kaizen. Mereka coba untuk stick together untuk bisa mengamankan war. Bahkan kali ini kembali diterapkan war-nya. Kejutan yang diberikan membuat shutdown. Double kill untuk seorang Bait 1. Auto tertir pertama di area mid lane pun menjadi korban selanjutnya. RRQ harus kehilangan 2 pemain dan juga outer turret tier pertama mereka. Next level combo loh barusan. Wow. Bagus banget apa yang dilakukan oleh Kaizen Fragnan, di mana mereka mencoba untuk ngebait, tapi di saat ada ultimate yang dibuka, nah loh ini dia balasannya RRQ Sena. Nggak bisa gini terus-terusan. Mereka bisa aja digerus balik, mereka bisa aja diserang balik sampai ke base turret itu sendiri. Dan sekarang Kaizen Fragnan udah mulai memegang tempo permainan. Area pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Sena semuanya udah mulai diinvasi. Coba lihat violence-nya dengan menggunakan Florin dan juga pergerakan dari Ether. Mereka lebih memilih untuk mundur dulu. Ada Lord yang siap untuk menabrak ke arah pertahanan yang dimiliki oleh RRQ Sena. Yes, Kaizen Fragnan berhasil mendobrak pertahanan milik RRQ. Bahkan kejutan demi kejutan pun membuahkan hasil, membuat mereka mendapatkan advantage yang tadinya tertinggal. Mereka kembali mendapatkan nafas dan bahkan dia berhasil mengejar ketertinggalan mereka. Lord yang sudah ter-enhance pun sudah mulai berjalan di area top lane. RRQ kali ini mereka yang sudah mulai dikepung oleh Kaizen Fragnan. Bahkan kali ini pun outer turret tier kedua di area mid lane-nya pun menjadi korban selanjutnya. Faded Airstrike-nya dibuka begitu saja. Kali ini pun Lord
Impact-nya sudah mulai loncat ke area top lane, Pak Pulung. Iya benar sekali Sangwin Claw-nya Bad Impact ya. Namun untuk kali ini coba lihat dari Ruby-nya bersiap untuk menarik siapa pria dari bagian depan sana. Foreshadow yang dikeluarkan begitu aja. Lord-nya masih free sejauh ini. Tonapan Memory memberikan damage yang masih belum begitu berasa karena pemain dari Kaizen Fragnan. Ada Deadly Clash juga nabrak karena beberapa pemain Arkisena dan udah ada satu player itu bahkan seperti Immortalnya udah mulai pecah. Namun masih ada kesempatan kedua. Clean-nya langsung hilangkan. Shutdown pun dilakukan. Double kill masih didapatkan juga oleh Aether dan juga ada Banana. Di mana sekarang Kaizen Fragnan mendapatkan sebuah musibah yang begitu mengerikan. Ada pergerakan dari Rafael seorang diri mau pergi ke arah mana? Hanya sebatang kara di atas sana. Apa yang bisa dia lakukan? Akankah dikejar oleh Arkisena atau mereka akan berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan di game yang pertama? Oke, kali ini pun Warlord membuka satu buah Fated Ace Track untuk mendistract di mana keberadaan dari satu hero tersisa. Kaizen Fragnan kali ini pun harus kembali mundur ke arah belakang mengingat mereka kehilangan 4 pemainnya setelah berhasil mendobrak pergerakan dari RRQ. Pertahanan RRQ mereka kembali mendapatkan serangan balik. RRQ kali ini sudah kehilangan inner bitter turret, hanya base turretnya saja yang membuat dia harus benar-benar fokus terhadap minimap dan harus bisa menanggulangi pergerakan dari Kaizen yang benar-benar selalu stick together. Dan bahkan ini udah benar-benar hampir full item initiation juga dari kedua belah tim. Dari ketertinggalannya Kaizen, dia benar-benar tinggal mengejar sedikit lagi dari segi gold network yang terjadi di menit 16 kali ini, Pak Pulung. Iya, plus kayak Aether juga tadi nggak boleh lagi tuh. Sampai dia terkaget-kaget, terheran-heran tuh Cipi. Masuk ke rumput 5 orang. Ini yang namanya dipertemukan dengan ketidaksengajaan, lalu dipaksa berpisah oleh keadaan. Nah itu dia tuh Cipi. Bener banget, dia kan bener-bener apa ya, ini kejutan yang diberikan dari Kaizen Fragnan nih bener-bener apa ya, bisa dibilang gak diduga-duga juga sama anak RRQ. Gak diduga. Sena, Pak Pulung. Mereka persami di situ. Perkemahan Sabtu Minggu kali di situ. Rame banget makhluknya di dalam rumput, rame-ramean. Dan itu tektokannya bagus banget untuk membuka satu buah I'm Offended dan langsung di follow up dengan ada Deadly Catch yang dikeluarkan oleh Bane di masing semak-semak. Dan ini mereka benar-benar pinter banget untuk mainin bassnya, membuat Aether dia harus benar-benar nggak boleh sendirian lagi karena nanti pastinya akan diculik sama anak-anak Kaizen Fragnan. Karena lihat aja dia benar-benar stick together di area pekarangan jungle kali ini di hutan. Iya, karena untuk fight berlima ya, mereka ini enak banget loh, bisa dibilang paket komplit juga. Ada Rafaela juga yang siap untuk memberikan healing-healingan kepada mereka. Lalu mereka ada stopper untuk Ruby-nya itu sendiri. Sama Arkisena juga punya gitu, tapi dengan menit segini kita tinggal lihat aja siapa yang memang bisa memakan momentum. Mereka sama-sama punya high ground, tapi untuk Parsha itu sendiri kita tahu dari Feather Ice Strike-nya pasti punya cooldown. Berbeda dengan Bad Impact yang bisa dikeluarkan terus-terusan apabila mananya ada. Itu pula yang harus dipegang. Tapi untuk menit segini harusnya item-item mananya dan kemungkinan untuk purple buff-nya bisa aja didistribusikan langsung terhadap Cecilian itu sendiri. Yes, Cecilian juga merupakan late game insurance-nya anak-anak Kaizen Fragnan yang ini harus menjadi momok utama RRQ Sena untuk bisa memberikan stopper ke area satu hero Kaizen Fragnan tersebut. Dan bahkan kita juga udah lihat tadi Lord Camp by Samsung Galaxy A52s 5G di mana Lord sudah mulai muncul kembali, which is ini ada Lord yang ketiga. Mereka melakukan encounter di area Lord dan bahkan Yami membuka satu buah Falling Star Mode di follow up dengan area satu buah Fatal Strike diberikan membuat Kaizen Fragnan menghindari lingkaran maut yang dibentuk oleh seorang Warlord. 4 hero tersisa, Lordnya di bait begitu saja memancing keributan. Kaizen Fragnan masih belum ada satu hero yang memasuki pekarangan dari Lord yang sudah dipukulin begitu saja oleh anak RRQ di reset. Kali ini Yami digerus damage, Holy Baptism masuk ke tubuh seorang Yami dan langsung dibawa begitu saja oleh Cecilian. Satu hero berhasil tumbangkan Aether, membuka satu buah Shadow Kiru. Warlord memfollow dengan ada satu buah Fated Strike. Energy Impact yang di pop up membuat satu hero dari Kaizen Fragnan harus terpecahkan begitu saja, immortality yang terbalut dalam dirinya. Wah, ini Lordnya pun kereset kembali. Semangat dari Kaizen Fragnan, mentality yang mereka punya, ini bahaya loh. Mereka hanya tinggal berempat, tapi di depannya ada 5 lawan 5 player dari Arkisena. Tapi mereka gak mundur, mereka gas balik, malah bisa mendapatkan satu orang yaitu Esmeralda yang digunakan oleh Yami. Selagi Ceciliannya ada di bagian belakang dan tidak ada yang ngecolek dia, ini tim fight-nya sulit, Bu. Benar, solid. Oke, Feather Ice Strike-nya mungkin mereka bisa dipukul mundur, tapi untuk Bad Impact-nya ini bisa dibilang kayak DPS kan. Dia bisa ngeluarin terus-terusan tanpa harus menunggu cooldown yang lama sampai dengan mananya habis. Benar banget, dan ini yang harus perlu diperhatikan oleh RRQ. Aether juga harus bisa menempatkan Cold Shadow-nya ketika hero-hero dari Kaizen Fragnan ini low HP. Dan kita bisa lihat juga dari Cecilian-nya benar-benar bisa memposisikan dirinya dengan sangat baik. Bahkan kali pun mereka memancing keributan, mempoking ke Lord yang ketiga. Yami sudah mulai coba untuk mengabrak-abrik lane up. Holy Baptism dibuka begitu saja. Falling Star Moon ke depan, Warlord memfollow dengan satu buah Falling Star Moon-nya dihalang begitu saja. Faded Ace Strike-nya berhasil direnggutnya oleh dari
seorang Cecilian kali ini mendapatkan 1, 2 bahkan dan what are you Triple doing kill. Ruby? Kali ini harus hilang. Triple kill untuk Ether di area Lord P kali ini Pak Putri. Wow, ada miss move yang dilakukan oleh Kaizen Fragna dan ini pastinya akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk RQ Sena, di mana untuk Aethernya barusan mendapatkan triple kill. Belum lagi Ceciliannya tertangkap, ada Rafaela tertangkap juga. Dilanjutkan untuk kali ini hanya menyisakan dari Ben dan juga dari Clean. Berarti Ruby-nya juga hilang, stoppernya nggak ada lagi. Inhibitor turret terbuka nih. Apakah akan langsung ditabrak habis oleh pemain RQ Sena? Delicatesnya namun dilompatin Federal Strike di bagian belakang, memberikan damage yang begitu menyakitkan. Hilang sudah untuk Clean-nya hingga Ben hanya seorang diri. Bagaimana caranya dia untuk mempertahankan karena face turret-nya tidak bisa. 1-0 untuk RQ Sena. Wow, what a play game. Nice try untuk Kaizen Fragnan di game yang pertama.